Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya sedang berada di kediaman sejarawan muda, teman-teman. Dan beliau adalah jebolan dari UM, Universitas Negeri Malang, teman-teman. Dan kali ini saya dengan beliau akan membahas dan berdiskusi santai tentang sejarah dan kebudayaan yang ada di Kota Malang dan juga yang ada di Kota Dampit ini, teman-teman. Untuk lebih jelasnya kita langsung tanyakan ke narasumbernya saja, teman-teman. Dan ini adalah beliau, mau dipanggil Bapak, Mas, atau Bapak. Bapak. Beliau adalah, nama aslinya adalah Bapak Gagah Arif Prawiradijaya dan biasa dipanggil sama murid-muridnya itu Pak Gagah. Untuk teman-teman bisa panggil Mas, Kakak, Bapak, boleh, supaya lebih santai ya. Sebelum kita membahas ke yang lebih lanjut lagi, alangkah baiknya agar narasumber kita Pak Gagah memperkenalkan dulu namanya dan juga gelar yang sudah disandang oleh Pak Gagah. Ya. Bisa dikenalkan ke teman-teman agar teman-teman lebih paham dan teman-teman ini tidak mengira-ngira, Pak Gagah ini cerita sejarah gini ya. Nanti dikira cuma lulusan madrasah ya, soal cerita, supaya tahu teman-teman gelarnya Pak Gagah ini apa. Sampai ada buku-buku ini. Saya kira ini ramalan togel bukan ya? Iya, bukan. Oh, bukan. Oke, monggo Pak Gagah dikenalkan. Iya, namanya Pak Gagah ya. Iya. Pak Gagah. Aslinya Dampit. Sini Dampit. Iya. Oh, Kalau kuliahnya dulu lulusan dari UM. UM itu Universitas Negeri Malang. Universitas Negeri Malang. Tahun berapa itu Pak Gagah? Tahun 2015 lulus. Pak Gagah ini sarjananya S1, S2 apa STLR? S2, Mas. S2 ya? Ya. Hebat loh teman-teman, ini kayak gini S2. Ya. Saya S2 tapi SD SMP ya. Pak Gagah udah berkeluarga ya? Sudah. Alhamdulillah. Untuk kegiatan sekarang Pak Gagah selain sebagai sejarawan, kegiatannya apa saja? Ini perlu saya luruskan dulu, Mas. Saya ini bukan sejarawan, Apa? tapi guru sejarah. Oh, guru sejarah. Ya, Beda ya, guru sejarah. dengan sejarawan dengan guru sejarah. Kalau sejarawan itu peneliti, jadi orang yang meneliti sejarah ke lapangan lalu menuliskannya ke dalam buku sejarah, itu sejarawan. Sedangkan saya cuma mengungkapkan apa yang udah sudah diteliti oleh sejarawan. Jadi saya cuma menyampaikan saja. Tapi tugasnya sama-sama berat, teman-teman. Yang penelitinya di lapangan meneliti harus benar, nanti disampaikan oleh Pak Gagah. Pak Gagah menjelaskan ke murid-muridnya juga harus jelas dan juga gampang dipahami. Ya, betul. Betul. Puasa lancar? Alhamdulillah lancar. Ya, alhamdulillah. Ini Pak Gagah, ini untuk menyikapi dari teman-teman ini supaya jelas ya, antara sejarah dan cerita itu beda atau sama, Pak? Antara sejarah dan cerita itu tidak sama, Pak ya, Mas. Iya, Mas saja, Mas. Antara sejarah dan cerita itu tidak sama, Mas. Oh gitu. Jadi kalau cerita itu belum tentu sejarah, tapi kalau sejarah itu pasti cerita. Oh berarti Terus bedanya itu seperti ini, Mas. Nah,
Kalau sejarah itu merupakan ilmu. Jadi kalau untuk mengungkapkan sejarah itu kita tidak asal ngomong. Jadi harus sesuai realnya. Iya, harus sesuai fakta yang ada di lapangan. Karena sejarah itu perlu ada bukti. Karena sejarah itu merupakan suatu ilmu. Iya, sedangkan cerita itu banyak mengandung unsur kepentingan. Ya. Jadi cerita itu, semua cerita itu belum tentu sejarah. Karena belum tentu ada buktinya. Kalau sejarah udah pasti ada bukti yang autentik ya. Iya, karena sudah melalui proses penelitian. Jadi seperti itu, Mas. Berarti ini antara perbedaannya sejarah dan cerita ya. Iya. Jadi kalau misalkan ini ya Mas, apa itu sejarah, itu kan melalui proses penelitian. Jadi ada tahapan-tahapannya. Jadi apa yang diungkapkan di dalam sejarah itu berdasarkan fakta. Jadi kalau sejarawan itu meneliti yang apa yang ada di lapangan itu melalui proses yang sangat panjang. Jadi pengumpulan sumber, verifikasi, terus diinterpretasikan dan dituliskan ke dalam buku sejarah. Jadi itu berdasarkan bukti nyata dan fakta-fakta yang ada di lapangan. Jadi kalau ngarang itu nggak syukur ngarang. Beda dengan cerita. Cerita itu bisa saja ngarang. Karena belum tentu itu kebenarannya itu seperti apa. Maka dari itu kalau cerita itu kadar objektivitasnya dari seseorang itu dari kuping ke kuping, telinga ke telinga, sangat rendah. Ya. Unsur subjektivitasnya itu tinggi. Sedangkan kalau sejarah karena tadi ada fakta yang otentik, maka kebenarannya itu lebih tinggi. Bisa dikatakan 99% pasti. Insya Allah. Karena sejarah itu juga bukan semuanya itu fakta. Karena sejarah itu terkaan. Terkaan itu kayak semacam karangan tapi berdasarkan fakta. Ada unsur subjektivitasnya dari karangan tersebut, tapi tidak sebesar cerita-cerita yang langsung diungkapkan. Misalnya konon ceritanya gini dan sebagainya seperti itu. Jadi nggak punya dasarnya cerita-cerita. Katanya. Iya. Maka dari itu sejarah dan cerita-cerita itu berbeda. Sejarah itu memang cerita, tapi cerita itu dibuat berdasarkan fakta. Ada buktinya melalui proses penelitian, ada ilmunya, ada tekniknya. Sedangkan kalau cerita-cerita itu juga belum tentu sejarah. Jadi misalkan ada cerita-cerita yang bukan sejarah. Kalau sejarah pasti cerita. Ya. Kalau cerita belum tentu sejarah. Karena sejarah pastinya diceritakan. Seperti itu. Penjelasan dari Pak Gagah ini cukup menarik dan jelas ya, terutama untuk saya dan untuk teman-teman juga, mudah-mudahan bisa memahami dan konten ini bisa mengedukasi teman-teman. Nanti bisa kita sambil sharing, kita sambil belajar juga. Pak Gagah lahirnya di kota Dampit sini ya. Berarti Pak Gagah ini semenjak dari lahir, teman-teman, dari lahir sampai kecil dewasa nggak pernah pindah-pindah Pak Gagah ya? Nggak pernah. Pindah cuma kuliah saja. Cuma kuliah aja, menetap sebentar di Malang ya. Berarti gini Pak Gagah. Pak Gagah kan sebagai guru pengajar sejarah. Otomatis Pak Gagah kan tahu sejarah-sejarah tentang misalnya Majapahit, Kerajaan Mataram. Ya seperti kerajaan kan pasti Pak Gagah tahu. Ya sebelum ke yang lebih lampau dulu, Pak Gagah kan orang Dampit dan kelahiran di Dampit.
Nah, Pak Kakak tahu nggak sejarahnya Dampit itu, tahu apa enggak? Jangan-jangan nanti udah bahas ke Majapahit jauh-jauh ke sana, Dampit kan ngerti lain Pak. Insya Allah tahu Mas, tapi itu secara umum ya. Iya, karena kalau untuk mengungkap sejarah Dampit itu bukti-buktinya itu cukup langka. Untuk mengungkap secara lokal itu sangat sulit karena sumber-sumber yang zaman waktu itu juga terbatas, sumber-sumbernya terbatas. Kayak misalnya ya, pelakunya, kalau kita membahas tentang sejarah, misalnya sejarah ketika Dampit itu baru pertama kali muncul pertama ada nama Dampit. Iya. Itu yang menciptakan nama Dampit itu siapa? Kok bisa ada nama Dampit? Kenapa gak dikasih nama Terong atau Nanas gitu kan, banyak nama-nama Dampit. Kenapa itu? Kalau menurut konon ini ya. Karena ini kalau tentang kita mengupas tentang sejarah Dampit itu nggak ada bukti-bukti yang otentik. Maksudnya itu bukti-bukti yang sejaman dengan zaman itu. Oh iya. Iya. Berarti untuk masalah nama masih simpang siur. Kayak misalnya gini, Mas, ya. Apa ya? Tidak ada bukti kayak semacam misal kita membahas tentang kerajaan-kerajaan itu ada bukti misalnya prasasti. Di situ disebutkan prasasti, dalam prasasti di situ disebutkan misalnya Majapahit. Asal katanya dari buah maja dan pahit. Kalau Dampit asalnya dari mana kita kan tidak tahu. Tapi kalau menurut konon cerita ini kalangan bukan sejarah ya, cerita rakyat. Ya, cerita rakyat Dampit itu asal katanya dari dempet, yang berdempet itu Dampit. Saya juga pernah dengar ini Pak Kakak. Ya. Masalah Dampit itu katanya konon seperti konon waktu saya sama orang tua-tua di sini katanya dulu di dekat SMK PGRI Dampit itu katanya ada pohon dua gini yang berdempetan gitu. Iya. Katanya kalau bahasa Jawanya kan kalau berdempetan gini sama dengan Gampit gitu. Iya, betul sekali. Nah, makanya katanya itu dikasih nama Dampit gitu. Kononnya apa seperti itu, apa benar atau gimana? Kita tidak tahu kebenarannya ya Mas. Karena tidak ada bukti. Belum ada bukti yang kuat karena hanya sebatas cerita rakyat. Jadi cerita rakyat itu tadi dari kebenaran tentang sejarahnya itu sangat terbatas, masih sedikit. Dari mulut ke mulut. Iya, dari mulut ke mulut. Dari telinga kan bisa ada yang ditambahin. Merupakan cerita folklore dari rakyat, cerita masyarakat Dampit sekitar. Kalau di tadi ya PGRI di situ katanya ada pohon yang berdampingan. Itu pohon aren. Pohon aren. Iya, pohon aren. Kalau cerita rakyatnya di situ pohon aren yang berdampingan. Makanya Dampit gitu ya. Karena Dampit, makanya terus dikasih nama Dampit. Nah, itu dulunya merupakan tempat katanya ya, cerita ya, berdasarkan cerita rakyat itu merupakan tempat berkumpulnya pendiri Dampit. Nah, untuk ngomong-ngomong pendiri Dampit ini Pak, setiap desa, setiap kota kan biasanya pasti ada sesepuh. Kalau di Jawa yang bangun rekso itu biasanya pasti ada. Yang sesepuhnya di Dampit ini yang paling sepuh ini siapa Pak Kakak? Dan namanya siapa? Yang paling sepuh adalah Mbah Koplo. Mbah Tuku dan Mbah Koplo itu suami istri ya Pak? Kan, itu prajurit. Dulu prajuritnya dari Jawa Tengah, Pangeran Diponegoro. Mbah Tuku itu nama lainnya Ki Tompo Karso. Kalau Mbah Koplo nama lainnya Ki Joko Bodo. Berarti Ki Joko Bodo itu udah sebelum yang bodoh-bodoh dulu ada itu ya Joko Bodo ya. Biasanya kan kalau sesepuh itu kan biasanya seperti makamnya itu kan
diprioritaskan seperti Iya. tempatnya dibikin kayak pesarean atau dibikin kayak pendopo gitu. Tempatnya itu di mana, Pak? Tempatnya ada, Mas. Untuk Mbah Kuplu di Mbah mana? Kuplu itu di sekitar sekolah juga. Di sebelah Kapolsek Dampit. iya, Kapolsek Dampit itu ke arah Daerah situ ya. Nanti bisa ditunjukin ya. iya. Pak Kakak. Lalu kalau Batuku itu di Pasar Dampit. Di Pasar Dampit tepatnya sebelah mana? Ada kaki Tepatnya- 5, kaki 1, kaki 3, kaki Iya, di tengah-tengah itu. Mas, mana itu Mas ya? Di terminal. Oh, yang Iya, di depannya terminal. pohon beringin itu. Iya, oh, ini betul sekali. Itu Batuku ya namanya. Itu kalau nggak ketuker ya Mas ya? Enggak, bakal ketukar orang guru. Insya Allah Batuku itu yang di pasar, Mbah Kuplu itu yang di Kapolsek itu yang Iya, karena cerita dari Iya. dari masyarakatnya juga simpang siur. Makanya Batuku yang di Kapolsek, makanya Mbah Kuplu yang di pasar. Ada lagi yang bilang dibolak-balik gitu. iya betul sekali seperti itu. Oh, Tapi berarti Insya Allah bener, Insya Allah ya Mas. nanti bisa ditunjukin ya biar Iya. teman-teman ini Itu tahu. lebih jelasnya, lebih pastinya nanti kita akan langsung ke lapangan. Iya, biar kita nggak dikira ngomong Iya, ngomong betul doang sekali. gitu. Tadi Pak Gagah kan Ya. sempat bilang kalau sesepuhnya Dampit itu Mbah Kuplu dan Mbah. Betul. Bisa diceritakan nggak asal usulnya Mbah Kuplu itu dari mana? Apakah beliau itu Mbah Kuplu seorang kesatria atau musafir atau Mbah Kuplu itu hanya seorang pemain game PUBG teman-teman? Jangan-jangan gitu. Oh, dulu belum ada game ya. Bisa dijelaskan Pak Gagah? Mbah Kuplu dan Batuku itu dulunya merupakan prajurit, Mas. Prajurit dari kerajaan mana? Prajurit Pangeran Diponegoro. Dulu ketika Pangeran Diponegoro itu tertangkap oleh Belanda, itu banyak pengikutnya yang kemudian naik. Salah duanya itu tadi ya, Mbah Kuplu dan Batuku itu Lari Rio. ke sini. hijrah ke sini. Hijrah ke Lebih ke timur. Lebih tepatnya tahun berapa itu? Nah, ini kita mungkin tentang Pangeran Diponegoro ini sih. Ini berhubungan dengan sejarah dari Mataram, Jawa Tengah. Ini ketika Pangeran Diponegoro itu melawan Belanda Ya. dalam Perang Jawa. Perang ini berlangsung sekitar 5 tahun, antara tahun 1825 sampai 1830. Tahun teman-teman perang coba. Ini Perang bayangin. Jawa ini ya. Kita perang gelut wae sama teman di sekolah 1 hari udah capek itu 5 tahun teman-teman. Betul. Itu merupakan perang paling besar di Jawa, Perang Jawa. Perang terbesar ya. Yang mengkomandoi adalah Pangeran Diponegoro. Dan salah dua prajuritnya Iya, Mbah Kuplu dan pengikutnya adalah Mbah Kuplu dan Mbah Kuplu. Jadi dulu itu Perang Jawa ya Mas ya. Berarti kalau kita ngutip dari sejarah tersebut, Pangeran Diponegoro itu tertangkap tahun 1830. Jadi kemungkinan Mbah Kuplu dan Batuku hijrah ke Jawa Timur, yaitu ke Dampit sini itu sekitar tahun 1830. tahun 1830 berarti sebelum kemerdekaan Indonesia Iya. teman-teman. Wah, Sebelum tahun 1900. itu tadi untuk cerita Mbah Kuplu dan Mbah Tugu teman-teman. Iya, secara awalnya ya Mas ya. Iya. Dan sekarang saya mewakili teman-teman juga pengen tahu ini Pak. Dampit itu sebenarnya terkenal dengan apanya Pak Kakak? Kalau misalnya Australia dulu kan terkenal dengan kanguru. Betul. Kalau Dampit terkenal dengan apanya? Kalau Dampit terkenal dengan kopinya. Oh, kopi ya.
Makanya itu kalau di Dampit itu pasti ada Dampit itu kota kopi. Slogannya seperti itu. Kota kopi. Berarti pada zaman dahulu itu yang paling ditonjolkan oleh Dampit kopi ya. Iya. Ini ada keterkaitan tentang sejarah Dampit pada masa kolonial. Oh, tentang kopi itu ada Iya. kaitannya dengan Belanda ya? Sekarang di saat ini di ceritain Pak Kakak gimana? Tapi kalau misalkan tidak ada Belanda ya Mas, nggak mungkin ada Dampit. Oh ya, sorry Dampit. Belanda. Iya. Belanda sorry ya. Sorry Mas. Begini Mas. Jadi ketika Belanda membuka perkebunan di Dampit, ini dulu karena kolonialisasi Belanda ya. Jadi di Indonesia itu dibuka lahan secara besar-besaran untuk memenuhi hasil bumi yang akan diekspor ya Mas. ekspor Ekspor ke Belanda. ke Belanda. Jadi nanti dijual ke pasar dunia. Tuh. Salah satu komoditas yang paling berharga itu adalah kopi dan tebu. Ladangnya kopi itu di mana? Ladang. Kalau Dampit, Yang paling besar yang paling besar di Dampit itu Sukodono. di Sukodono ya. Insya Allah Sukodono ya. Berarti di dekat istrinya Pak Gagas kan? Iya. Emang daerah-daerah Perbukitan daerah perbukitan. yang paling banyak kopi ya. Terus itu diolah sendiri atau Belanda Iya. yang memproses? Kan kopi ada yang masih kulit habis dipetik masih kulit, Iya. terus dibuka jadi biji baru bisa digoreng dan digiling baru bisa menjadi bubuk kan gitu. Iya. Itu yang proses itu di mana? Kalau untuk pemrosesannya itu ada di pabrik Belanda. Pabrik ada di sini ya. Kalau di Dampit sendiri ada, namanya kalau dulu itu sejak zaman dulu ada pabrik Margosuko. Margosuko itu pabrik kopi ya? Iya, pabrik kopi. Itu punya Belanda atau Punya masyarakat Hindia Belanda. Hindia Belanda ya. Nanti kita bisa ditunjukin ya? Iya. Di Iya, pabrik ke Margosuko. pabriknya saya. Insya Allah itu Belanda, Hindia Belanda. Tapi nanti ketika Indonesia merdeka itu dinasionalisasikan menjadi miliknya Indonesia. Sekarang masih beroperasi apa? Kalau sekarang sudah tidak beroperasi, mungkin sudah termakan umur dan juga dulu itu ada semacam sengketa lahan Oh, sengketa lahan. dari pabrik Margosuko itu sendiri. Berarti masih sengketa antara siapa yang memiliki tanah itu ya? Iya, sengketa Masih lahan. belum. Dulu ramai sekali itu antara tahun 2010 sampai 2014 banyak demo di pabrik Margosuko. Dan sekarang itu tutup. Sekarang udah tutup ya. Dan kalau dulu kan belum ada seperti sekarang, belum ada mobil, truk. Kalau Betul. sekarang kan lebih enak, kita habis panen kita angkut pakai truk bisa, pakai mobil bisa. Dulu ngangkutnya itu pakai apa? Pakai kuda, pakai jaran atau pakai Kalau dulu sapi? untuk mengangkut hasil bumi dari Dampit itu Belanda membangun kereta api, rel kereta api. Jadi dari Malang ke Dampit. Dulu kita itu di Dampit itu punya stasiun. Di mana stasiunnya? Stasiunnya kalau letaknya sekarang itu, kalau dulu itu di Pasar Kobong. Pasar Pasar Kobong. Pasar Kobong. Iya. Oh, yang di Jalan Pajang itu Iya, ya? Ada gedung bioskopnya itu ya? Iya, insya Allah di situ. Dulu itu stasiunnya. Dulu stasiun Dampit itu ya? Itu digunakan oleh Belanda dulunya untuk mengangkut hasil bumi dari Dampit ke Malang. Nah nanti itu Rutenya itu lewat mana? Kalau ke Malang di sini kan banyak iya sungai, banyak kali. Kalau pakai kereta api kan itu lewat terowongan atau mumpul itu ya. iya nanti kalau misalkan lewat jembatan itu dibangun jembatan oleh Belanda. Kayak misalnya ada jembatan Tugu Besar yang ada. Kira-kira peninggalan di sini ada nggak? Ada. Peninggalan jembatannya Rel kereta apinya ada. di mana itu? Rel kereta apinya jalurnya itu ada Mas. Di mana?
di depannya Nasruddin itu Mas. Nah itu kan dulu itu lahan sebetulnya dulunya yang itu di bawah merupakan rel itu. kereta api. Yang sekarang dibangun rumah-rumah itu Iya, ya? sekarang dibangun rumah-rumah di situ dulunya jalur kereta api di situ. Kalau peninggalannya yang masih ada itu jalurnya mungkin sudah tidak ada kayak besinya rel kereta api. Tapi kalau misalnya tugu ada. Di mana? Jadi kayak tugu yang menopang kayak jembatan untuk rel kereta apinya itu ada. Kalau yang dapat kita lihat itu di Talok, perbatasan Dampit dengan Talok. Iya. Di Kali Lesti itu Mas ya? Oh, Kali Di Lesti. ya di sebelah Kalau selatan. dari arah Dampit di kiri jalan atau Iya, kanan jalan? kiri jalan. Kiri jalan ya. Di situ kita ada bangunan besar hitam itu ya Mas. Itu Berarti ada semacam kayak tembok besar hitam. yang dua itu. Iya, Besar. betul. Itu dulunya di atasnya itu merupakan jalur rel kereta api yang mengangkut hasil bumi dari Dampit ke Malang. Berarti teman-teman kalau dari arah Dampit ngelewatin jembatan Sungai Lesti itu di kiri jalan, nanti Ya. teman-teman bisa lihat ada dua tugu itu Belanda yang bangun teman-teman. Iya. Dipakai jalan buat rel kereta api Hindia Belanda. Itu sejarah termasuk peninggalan dari Belanda itu, walaupun sekarang tidak dipakai apa-apa. Ya. Seolah dibangun tahun 1889. Menurut buku yang saya baca Mas. Oh, Iya. banget tahun 1889. Iya. Dari buku dosen saya. 89 saya udah lahir. Iya. Jadi sekitar perkebunan di Belanda membuka perkebunan di wilayah Malang, di Dampit itu ya. Terus semakin untuk mengangkut hasil buminya tahun 1889 itu dibangun jalur rel kereta api dari Dampit ke Malang. Nah, dari jalur-jalur itu pembangunan itu akhirnya Dampit itu menjadi semakin maju Mas. Jadi ada peran dari Belanda. Jadi Belanda Belanda. iya. Jadi Belanda kalau misal Belanda tidak membuka perkebunan di Dampit, maka Dampit tidak akan menjadi kota seperti sekarang. Mas Belanda, Iya. Suwon Mas. Nah itu salah satu dampak positifnya seperti itu. Tapi dampak negatifnya juga banyak. Oh, dampak negatifnya banyak ya. Iya, kita kan sengsara dijajah oleh Belanda. Iya. Ketika Belanda itu membuka perkebunan di Dampit, jadi di sana mulai dibangun infrastruktur seperti stasiun tadi, terus mulai ada banyak jalan-jalan mulai dibangun. Terus mulai ada pemukiman penduduk mulai padat. Di situ karena penduduknya di situ dulu merupakan buruh yang dipekerjakan di perkebunan Belanda. Kalau itu Pak, biasanya kan setiap perjalanan itu kalau zaman sekarang itu kan ada tempat transit Iya, atau tempat peristirahatan. Pasti dulu Belanda itu waktu ngangkut kopi pakai kereta api itu kan Iya. pasti ada tempat-tempat peristirahatannya atau tempat bermalam. Iya. Kalau untuk jaga-jaga mandor-mandor gitu kan Iya. pasti ada. betul. Ada Pak? Ada. Di mana? Dulu Belanda membangun loji, Mas. Loji. Ada loji Belanda, tapi sekarang bangunan tersebut sudah tidak ada. Hanya rata, tinggal puing-puingnya saja. Tinggal Tinggi dasarannya apa itu? Bang? fondasi. Fondasinya saja. Lebih tepatnya di mana? Tepatnya itu ada di, insya Allah ada di Jurang Kelampok. Jurang Kelam. Iya, Pamotan. Pamotan ya Mas. Pamotan. Jadi di Jurang Kelampok situ ada kayak bukit gitu, lalu agak ke dalam. Jadi di situ sekarang ditanami tebu. Jadi di tengah-tengah perkebunan tebu itu ada kayak hasil fondasi peninggalan loji Belanda. Di situ. Nanti bisa ditunjukin ya Nanti untuk lebih jelasnya. jelasnya kita akan telusuri ya. Telusuri. Masih Makanya, ada apa tidak gitu ya. ya ikutin terus channel saya teman-teman supaya nanti kita bisa lihat apa yang diceritakan Pak Gaga ini sesuai dengan bukti-bukti autentiknya yang ada di lapangan. Iya. Sambil ngabuburit. Oh, Pak Gaga ini ngomong punya akun Instagram nggak? Kalau teman-teman ini pengen tahu, pengen mengikuti kesehariannya Pak Gaga ini. Boleh.
Akun Bisa Instagramnya di mana? @garipraya dari Jawa. Oh, di bawah sini ya. Ya, bagus. Di bawah sini nanti di @garipraya Jaya Diningrat. Betul, Herjaya Diningrat. betul. Nanti kalau teman-teman pengen berteman dengan Pak Gaga atau pengen konsultasi, minta edukasi, bisa di DM. Nanti kontak personelnya kan juga nanti ada di sini. Teman-teman bisa, kalau misalnya teman-teman kesulitan dalam mengerjakan soal bikin skripsi yang lain-lain, nggak apa-apa Pak Gaga ya. Ya, Saling membantu itu kan dapat berkah. ya. Teman-teman, sekarang waktunya udah menjelang maghrib ya, kita mau buka puasa dulu. Nanti di part kedua akan ditunjukkan oleh Pak Kakak tempat-tempatnya yang dibicarakan tadi teman-teman, tentang Koplo, Mbah Tugu, lodjinya Belanda itu, dan juga tugu rel kereta api itu. Berikut juga stasiun kereta api itu tadi yang sudah ada di Jalan Pajang, agar teman-teman lebih tahu, tidak hanya mendengarkan cerita di sini saja. Nanti setelah didengarkan juga oh ternyata ini tempat. Siapa tahu teman-teman masih ada silsilahnya keturunan dari Mbah Koplo sama Mbah Tugu yang nama siapa, panggilannya siapa? Ki Joko Bodo tadi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa di komen video ini dan juga di subscribe, bunyikan loncengnya teman-teman. Sampai ketemu lagi di channel selanjutnya. Yuk, dadah.